Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Renungan Advent kita hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan renungan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya, berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah kuampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal yang mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, ayat emas kita hari ini adalah, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan?" Anak-anak yang terkasih, ada sebuah renungan yang perlu kita dengarkan dan kita simak baik-baik. Menjelang pemilihan umum, banyak berita bohong yang tersebar di masyarakat. Berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga menimbulkan keresahan dan kepanikan bagi masyarakat. Kemajuan teknologi
telah disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Ada pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk membenturkan perbedaan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan dengan kondisi masyarakat yang sudah kondusif. Sebagai uskup, Ambrosius tidak pernah melupakan tugas utamanya sebagai pelayan iman bagi umatnya. Ia melayani semua orang dengan penuh kasih, baik dari golongan petani, miskin, maupun dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Santo Ambrosius mempunyai karakter sebagai pekerja keras, berkata-kata baik, bertanggung jawab, memiliki kejujuran, rendah hati, mengedepankan karya, bukan hanya kata-kata, mempunyai ketegasan dan keberanian mengatakan tidak pada hal yang tidak benar. Injil hari ini menyampaikan kepada kita tentang suatu keberanian. Mereka melakukan apa saja agar si lumpuh bisa sembuh. Kesembuhan si lumpuh sebagai sarana untuk pernyataan diri Allah. Kita pun harus dapat melakukan keberanian, menyatakan iman kita dengan kejujuran, kerendahan hati, dan ketegasan, sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan. Dengan iman yang bergerak, tindakan konkret, kita semakin dapat merasakan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian sudah mendengarkan renungan hari ini. Untuk itu, mari refleksikan diri bersama-sama. Apakah saya telah ikut-ikutan menyebarkan berita bohong kepada tetangga? Apakah saya dengan tegas berani untuk menolak berita bohong dan menyampaikan kebenaran? Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian menyampaikan informasi-informasi yang benar dan jauhkanlah niat buruk dalam diri kami jika ingin menyebarkan berita-berita bohong, sehingga kami layak untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan hati yang damai dan penuh sukacita. Amin. Aksi memberikan informasi bahwa kelahiran Yesus akan segera datang dan perlu disambut dengan sukacita bersama.